Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pelajaran hari ini, coba kamu buka halaman 57. Tematik 2 halaman 57. Di situ kita lihat bagian B. Bagian B yaitu penjumlahan dengan garis bilangan. Nah, di situ satu, kalian tentu masih ingat cara mengukur pertumbuhan tinggi tanaman bunga matahari yang ditanamnya. Dua, misal pada bulan pertama tanaman bunga matahari togar tumbuh setinggi 3 dalam sentimeter. Pada bulan kedua tanaman tersebut tumbuh tinggi 4 dalam sentimeter. Jadi tinggi tanaman tersebut pada bulan kedua adalah 7 cm. Nah, di sini kan kita pakai contoh. Di sini kan ada tadi 3 untuk tinggi, 4 untuk hari kedua 4 tingginya gitu. Jadi situ kita ganti tinggi, untuk tingginya tuh hari pertama itu 2 cm, dan untuk hari ketiga kita ganti jadi 6 cm. Nah, pertama kita tulis dulu judulnya tadi B. Penjumlahan dengan garis bilangan. Nah, ini udah. Nah, sebelumnya kita masuk ke materi, kita bikin garis lurus panjang. Nah, lurus kita bikin terus. Nah. Oke, tetap kita kasih jarak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, masih kurang 8, 9, 10. Nah, sudah sampai 10. Sekarang kita lihat nih. Tadi untuk pertama tanaman tumbuhan itu di buku tulis tematik itu setinggi 3 meter. Kita ganti 2 meter. Oke, 2 meter. Nah, ke bawah. Nah, ke 2 meter. Ya, maaf, tadi ke 2 meter. Nah, terus ke 2 meter. Nah, pada bulan kedua tanaman tersebut tumbuhan setinggi 4 meter. Nah, 4 meter kita ganti dengan 6 cm. Oke, jadi kita ambil dari tetap dari sini 2 ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 8. Dari 2 kita nggak hitung kan, karena 2 udah pertama, jadi hitungnya langsung di 3 langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan 6. Nah, sentimeter 6 ke 8. Nah, oke, udah sampai 8. Nah, di situ dari garis bilangan tersebut kita dapat tentukan nih. Dari garis bilangan tersebut kita dapat tentukan dan kita jawab. Jadi 2, berarti tadi ini 2 ditambah dari 2 sampai 8, hitungnya jadi 3. Dari 3 sampai 8 itu 6. Nah, kita jumlah 2 tambah 6 sama dengan 8 cm. Itu
Pokoknya di sini bikin pertama, sebelum memulai kita bikin garis panjang lurus. Nah setelah itu kita titik, kasih jeda dari kosong, mulai dari kosong 1 2 3 sampai dengan 10 sesuai di buku paket tematik 2. Nah untuk sampai sini paham? Untuk pembelajaran halaman 57 bagian B, perjumlahan dengan garis bilangan. Tuh. Kalau sudah paham, kita lanjut ke halaman. Nah, kita lanjut ke halaman 62. Coba 62 kamu lihat itu sambil saya hapus. Nah, lihat halaman 62 itu bagian C. Nah, lihat bagian C. Bagian C menentukan posisi bilangan cacah pada pada garis bilangan. Nah, ini judulnya tuh, bagian C. Nah, di situ sama seperti halaman yang tadi kita pelajarin. Cuman bedanya di sini cara kita menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Tadi yang bagian B yang halaman 57 itu kita ke bawah. Nah, sekarang bagian C itu kita ke atas atau membentuk kotak garis jajar. Lihat, 1. Garis bilangan adalah suatu garis lurus di mana padanya terdapat bilangan real dan setiap bilangan real menunjuk pada suatu titik posisi tertentu. 2. Garis bilangan biasanya digambar sebagai suatu garis horizontal sesuai dengan pembahasan bilangan cacah. Bilangan dimulai dari 0, maka makin ke kanan nilai bilangan makin besar. Jadi sebuah ujung panah ditempatkan di kedua ujung. Nah, lihat berikut ini contoh terkait garis bilangan. Coba kamu lihat halaman 62, kamu perhatikan. Sama seperti tadi kita bikin garis panjang. Oke, kita di bawah aja ya, garis panjang. Nah, karena papan tulisnya kecil jadi maklum. Tetap kita bikin, kasih jarak ya, 0, tetap 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, udah 10. Oke, lihat di situ. Sekarang kita tunjukkan perjumlahan dengan bantuan garis bilang. Kita akan mencari hasil perjumlahan. Nah, di situ 4 tambah 2 sama dengan 6 hasilnya. Sekarang kita ganti. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, coba kita lihat dulu. Tetap yang pertama 3. Nah, kita bikin garis panjang dulu. Angka 3. Oke. Kasih tanda panah biar tidak keliru. Nah, selanjutnya 3 udah. Yang kedua 3 tambah 3 berarti kita 3 lagi. 1 2 3. Oke, kita bikin ke atas. Nah, bikin angka sampai 1 2 3 sampai angka 6. Nah, kita turunin. Nah, terus
Di situ kita tulis tadi kan 3 ditambah 3, nanti kita bikin seperti ini, garis panjang putus-putus tetap. Nah, buat di panah, tanda panah. Nah, sama biar tidak keliru di garis. Nah, di sini coba kamu lihat, ini sesuai di buku, cuman kita ganti angkanya saja. Di sini 0 tidak hitung ya, tetap 0 kan garisnya tuh, garisnya tetap panjang sesuai garis. Ini sesuai tuh, lihat dari 0 1 2 3 berarti 3. Nah di sini 3 tuh pertama, kedua tanda panah sini terakhir. Nah keempat kita hitung 1 2 3 tetap lurus, keempat garis panah turun ke 3 sesuai dari pertama, jadi 3 tambah 3. Nah jadi kita ngitung hasilnya tetap sama yang di buku, dia kita pakai di atas, di bawah boleh, di atas boleh, tetap 3. Nah 3 nih ditambah tetap 3 lagi. Nah sama dengan hasil berapa? 6. Ini hasilnya 6. Jadi seperti itu, sesuai ya. Jadi semakin lama dari 5 sampai dengan 10 itu makin lama semakin besar. Dari 4 sampai 0 itu makin kecil, makin lebih kecil gitu. Jadi sampai sini untuk penerangan, karena saya nggak sempat untuk menerangin untuk pelajaran matematika, karena untuk penerangan kasih soal agak mudah untuk anak-anak, itu udah dipahami. Nah itu saja yang saya jelaskan tadi. Pertama itu dari pembagi halaman 57, yaitu bagian B, penjumlahan dengan garis bilangan, dan juga bagian C halaman 62, yaitu menentukan posisi bilangan caca pada garis bilangan. Itu perbedaannya tadi di situ saja. Tadi saya bilangin untuk bagian halaman yang tadi sebelumnya itu susun ke bawah. Nah kalau untuk bagian kedua ini bagian C, susun ke atas atau garis tepi putus-putus gitu. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.